Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang beriman kepada malaikat. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu pertemuan kita dengan mengucapkan kalamullah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi serta perbedaan malaikat, jin dan manusia. Ya, di sini kita bisa lihat tentang malaikat, jin dan manusia, perbedaan-perbedaannya, dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya, ya. Oke, anak-anakku sekalian, bisa dilihat di sini malaikat itu jumlahnya yang wajib diketahui ada 10 malaikat, ya. Jadi dari sekian banyak malaikat yang wajib kita ketahui adalah 10 malaikat. Adapun malaikat-malaikat tersebut, yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul. Gitu. Yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Ya. Yang ketiga malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala ketika kiamat datang nanti. Malaikat Israil yang keempat yaitu bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia, bukan hanya manusia, ya, karena kata Allah kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa apapun itu maka dia akan mati. Gitu. Termasuk tumbuhan, hewan, jin dan yang lain-lainnya yang hidup pasti akan mati. Adapun yang hidup tidak akan mati hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk-makhluk lain semuanya akan merasakan mati. Kullu nafsin, semua yang bernafas, semua yang mempunyai jiwa, dha'iqatul maut, maka akan datang maut kepadanya, akan merasakan mati, gitu. Dan tugasnya adalah tugas malaikat Israil. Yang selanjutnya ini malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini bertugas menanyai umat manusia atas apa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia ini, ya kan, menanyai di alam kubur. Jadi tugasnya malaikat Munkar dan Nakir adalah menanyai manusia di alam kubur tentang apa yang sudah diperbuatnya selama hidup di dunia, seperti itu. Jadi ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, ya kan, dan masuk ke alam kubur, maka akan bertemu dengan malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Ya, yang selanjutnya malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini bertugas mencatat seluruh perbuatan, seluruh amal baik manusia. Jadi tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah terlewatkan. Semua kebaikan yang pernah kita perbuat rapih tercatat di sisi Allah melalui malaikat Raqib. Nah, adapun yang mencatat amal keburukan, setiap perbuatan-perbuatan buruk kita itu dicatat oleh malaikat Atid. Jadi semua perbuatan buruk kita sekecil apapun itu pun dicatat, tidak ada yang terlewat, ya, oleh malaikat Atid. Yang selanjutnya malaikat Malik. Malaikat Malik ini bertugas untuk mengatur neraka, atau disebut juga biasanya dengan malaikat Jabaniyah. Dia mengatur neraka, hukuman-hukuman untuk para penduduk neraka yang ada di dalamnya, semuanya diatur oleh malaikat Jabaniyah atau malaikat Malik ini. Nah, adapun yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas untuk mengatur kesejahteraan penduduk surga, menjaga surga, mengatur kehidupan seluruh penduduk surga yang indah, yaitu tugasnya malaikat Ridwan. Nah, inilah nama-nama 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yang mungkin juga anak-anakku sekalian pasti sudah tahu gitu ya. Kita mengulang
daripada yang sudah diajarkan di jenjang sebelumnya, itu di SD kalian atau mungkin kalian belajar di TPA ya. Untuk apa? Untuk lebih menguatkan keyakinan kita bahwa Allah mengutus para malaikat untuk mengawasi kita di dunia ini. Jadi jangan sampai kita terlena oleh kehidupan ini yang sementara, bahwa ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal-amal kita. Yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Setelah kita beriman kepada malaikat, meyakini semua malaikat beserta tugas-tugasnya, apa hikmahnya? Yang pertama, setidaknya memberi motivasi kepada kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah seperti bagaimana ketaatan para malaikat. Ya, walaupun mungkin tidak bisa kita setaat malaikat karena kita bukan malaikat. Kenapa? Karena malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu, ya. Sedangkan manusia ataupun jin diciptakan dengan hawa nafsu. Kita tidak bisa sesempurna malaikat, tapi kita bisa berusaha taat kepada Allah dengan mencontoh malaikat. Ya, bagaimana malaikat taat kepada Allah itu menjadi motivasi buat kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana taatnya malaikat. Memberikan rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Nah, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada malaikat-malaikat Allah ini pun akan memberikan motivasi kepada kita rasa optimis, rasa keyakinan yang kuat untuk kita mau berusaha. Kenapa? Karena kita yakin Allah mengutus malaikat Jibril untuk membagi-bagikan ilmu, ya kan? Selain daripada wahyu kepada para rasul, juga ada malaikat Mikail yang membagikan rizki. Dan rizki itu bukan hanya berupa materi, ilmu pun adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ya. Yang ketiga, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita, sehingga ini menjadikan motivasi buat kita untuk menghindarkan diri kita sebisa mungkin dari perbuatan-perbuatan dosa seperti itu. Jadi dengan kita beriman kepada malaikat, kita meyakini ada malaikat yang mencatat amal buruk kita, maka sebisa mungkin memotivasi diri kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Ketika kita misalnya ingin berkata bohong, kita yakin ada malaikat Allah yang mencatat, maka ini menjadi motivasi kita untuk tidak berbuat bohong, untuk berkata yang sejujur-jujurnya. Ketika kita ingin melakukan kecurangan-kecurangan misalnya, ya kan, ketika nanti kalian misalnya insya Allah jadi pejabat-pejabat, dan ketika kalian beriman kepada Allah dan kepada para malaikat Allah, ketika misalnya ada kesempatan untuk korupsi, tidak dilakukan. Kenapa? Karena yakin itu akan dicatat oleh malaikat Allah gitu. Jadi setidaknya memberikan motivasi kepada kita, memberikan kekuatan energi kepada kita untuk meninggalkan hal-hal yang buruk gitu. Nah, yang terakhir, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, untuk selalu berbuat kebaikan, karena bekal itulah yang akan kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah di akhirat kelak. Di sini kita juga diberikan motivasi dengan beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, setidaknya kita termotivasi untuk melakukan amal soleh sekecil apapun, sekecil apapun. Jadi jangan pernah sekali-kali meremehkan perbuatan baik, ya, walaupun perbuatan baik itu kecil. Jadi ada kisah yang mungkin saya pernah ceritakan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang seorang wanita tunasusila, seorang wanita yang tidak baik. Dan satu ketika wanita ini sedang dalam kehausan dan dia menemukan sebuah sumur, sehingga wanita ini turun ke dalam sumur itu untuk mengambil air yang ada di dalamnya, ya. Dia berusaha untuk mengambil karena dia sedang kehausan. Tiba-tiba ada seekor anjing yang datang kepadanya dengan menjulurkan lidahnya yang juga kehausan. Dan mungkin anjing ini akan mati kalau nggak minum. Akhirnya dengan rasa kasihannya, wanita ini mengambil air dari sumur itu dengan sepatunya dan diberikan kepada anjing itu, sehingga anjing itu terpuaskan dahaganya, sehingga hilanglah haus si anjing itu. Akan tetapi si perempuan ini yang tidak selamat gitu, karena rasa haus yang melandanya. Tetapi di akhirat Allah selamatkan perempuan ini dengan sebab kebaikannya kepada anjing itu. Bayangkan seorang wanita yang perbuatannya banyak dosanya, seorang wanita tunasusila,
dia melakukan sebuah kebaikan hanya kepada seekor anjing, yang anjing itu merupakan binatang yang najis dalam Islam, dia menolong anjing itu, Allah balas kebaikannya di akhirat dan Allah ampuni dosa dia, gitu. Ini motivasi buat kita bahwa kita jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik, walaupun sekecil memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan. Apalagi kebaikan itu kita lakukan kepada sesama manusia. Artinya semua kebaikan apapun kepada siapapun, kepada makhluk Allah, baik tumbuhan, hewan, dan terutama sesama manusia, itu semua bernilai kebaikan di sisi Allah dan dicatat oleh malaikat Allah yang bertugas. Jadi yakinlah bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selain itu ada malaikat yang bertugas untuk mengatur semuanya agar stabil. Sehingga apapun perbuatan kita sebagai manusia yang kelak akan dihisab oleh Allah di akhirat, yakinlah ada para malaikat yang mengawasinya. Dan insya Allah dengan demikian kita akan berusaha senantiasa sebisa mungkin untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Tapi anak-anakku sekalian, sampai sini pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Untuk pertemuan bab beriman kepada malaikat, meneladani ketaatan malaikat, kita cukup sampai di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.